Kita bayar pajak hampir di setiap sisi kehidupan, dari jualan kecil, belanja harian, sampai langganan digital. Tapi coba pikir, kenapa sekolah masih bayar? Berobat pun harus antre pakai BPJS. Jalan rusak tetap rusak dan hidup terasa makin berat. Lalu, semua pajak itu sebenarnya lari kemana? Video ini bukan untuk menyalahkan, tapi mengajak kita memahami kenapa beban hidup rakyat makin besar dan apa yang sebenarnya terjadi di balik sistem pajak hari ini. Jangan sampai kita terbiasa bayar, tapi nggak pernah tahu untuk apa. Dulu, ketika rakyat mendengar kata pajak, yang terlintas adalah jalan tol baru, sekolah gratis, rumah sakit murah, dan listrik masuk desa. Bayar pajak itu bagian dari gotong royong membangun negeri. Meski tidak semua orang mampu, banyak yang tetap rela karena hasilnya bisa dilihat, bisa disentuh, dan terasa nyata. Tapi sekarang, rasa itu mulai pudar. Setiap tahun pajak dinaikkan, ruang-ruang baru dipajaki, dan yang kecil-kecil pun ikut ditarik. Dari UMKM, langganan digital, sampai beli cilok online, semua kena pajak. Yang jadi pertanyaan, uangnya buat apa? Karena di lapangan, jalan tetap rusak, rumah sakit penuh, harga barang makin mahal, dan beban hidup makin berat. Faktanya, sebagian besar penerimaan pajak sekarang justru digunakan bukan untuk membangun, tapi untuk menutup lubang utang. Negara kita punya kewajiban membayar bunga dan cicilan utang yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan triliun. Ini seperti orang yang gajinya habis buat bayar cicilan kartu kredit, bukan buat makan atau sekolahin anaknya. Mau tidak mau, anggaran untuk pembangunan makin kecil. Yang besar justru belanja rutin, pembayaran utang, dan subsidi yang makin dikurangi. Rakyat pun merasa, kok kita bayar pajak tapi nggak merasa dimanusiakan? Karena kontribusinya besar, tapi manfaatnya kabur. Pajak berubah dari alat pembangunan menjadi alat penyelamatan dari krisis yang diciptakan oleh elit. Masalahnya bukan sekadar pajaknya naik, tapi kemana aliran dananya pergi. Jika transparansi rendah dan beban utang tinggi, rakyat hanya akan melihat pajak sebagai beban, bukan kontribusi. Dan saat rasa percaya itu hilang, maka ikatan antara rakyat dan negara mulai rapuh. Inilah awal dari pertanyaan besar yang harus kita jawab di chapter berikutnya. Kalau negara sedang defisit, kenapa justru rakyat kecil yang diperas? Siapa yang sebenarnya paling berat menanggung beban ini? Mari kita lanjutkan di bab berikutnya. Coba perhatikan baik-baik. Siapa yang paling sering kena pajak hari ini? Yang jualan di pinggir jalan, warung kecil, ojek online, bahkan yang langganan film digital. Semua kena. Pajak kini merambah ke sektor-sektor mikro, tempat orang-orang mencari nafkah harian demi hidup. UMKM yang katanya tulang punggung ekonomi justru makin ditekan dengan kewajiban pajak yang makin luas. Bahkan banyak dari mereka yang bingung, mereka ini sedang dibantu atau justru dipalak pelan-pelan. Ini bukan keluhan kosong, tapi realitas yang makin terasa dari desa sampai kota. Di sisi lain, perusahaan besar justru punya jalan-jalan resmi untuk lari dari kewajiban. Lewat celah hukum, rekayasa laporan keuangan, atau sekadar mainkan lokasi dan izin usaha, mereka bisa tekan pajak seminimal mungkin. Bahkan tak sedikit dari mereka yang justru mendapat insentif pajak, tax holiday, atau fasilitas khusus. Artinya, ketika pengusaha kecil dipaksa bayar penuh, para konglomerat justru dikasih diskon. Bayangkan betapa timpangnya. Ini bukan teori konspirasi. Data dari berbagai laporan fiskal menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari UMKM dan pekerja informal seringkali lebih besar secara proporsional dibanding perusahaan besar. Kenapa? Karena mereka tidak bisa kabur. Mereka tidak punya konsultan pajak, tidak punya jaringan hukum, dan tidak bisa mengakali sistem. Setiap rupiah yang mereka terima langsung dipotong pajak konsumsi, tanpa bisa melawan atau menolak. Sementara itu, yang punya aset ratusan miliar bisa menyimpan uang di luar negeri, membuat perusahaan cangkang, atau menggunakan sistem transfer pricing
agar labanya tampak kecil. Bahkan ada yang punya jet pribadi, rumah puluhan miliar, tapi bayar pajak jauh lebih kecil dari pedagang sembako yang jujur lapor penghasilan. Ini bukan sekadar tidak adil. Ini menciptakan luka dalam di hati rakyat yang setiap hari bekerja keras, tapi merasa negara tidak membela mereka. Pajak, yang seharusnya jadi alat distribusi keadilan, kini justru menjadi simbol ketimpangan. Rakyat kecil diminta patuh dan ditertibkan, sementara yang besar justru diberi kelonggaran. Ketika keadilan fiskal hilang, rasa kepercayaan ikut hilang. Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa negara berpihak pada mereka jika yang mereka lihat adalah sistem yang memihak pada kekuatan modal? Dan inilah mengapa kita harus bertanya lebih keras. Kenapa sistem ini terus dibiarkan? Kenapa negara lebih galak ke pedagang kaki lima daripada ke korporasi raksasa? Di bab selanjutnya, kita akan bicara soal dampak sistemik dari ketimpangan ini. Karena jika dibiarkan, ini bukan hanya tentang ketidakadilan, tapi bisa menjadi awal dari keruntuhan sosial yang lebih dalam. Negara tidak akan runtuh karena serangan dari luar, tidak juga karena bom atau senjata, tapi bisa runtuh perlahan karena rakyatnya kehilangan kepercayaan, karena rakyat merasa bahwa mereka hanya dibutuhkan saat diminta setor, tapi diabaikan saat meminta keadilan. Ketika pajak terasa seperti pemerasan, bukan partisipasi. Ketika kontribusi hanya diminta dari bawah, sementara yang di atas terus dapat kelonggaran. Disinilah bahaya itu mengintai, ketika sistem fiskal kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Ketimpangan ini bukan hanya soal uang, ini soal rasa keadilan, rasa memiliki. Kalau rakyat merasa pajaknya tak kembali dalam bentuk pelayanan, pendidikan, atau jaminan hidup, maka lambat laun mereka berhenti percaya. Dan ketika kepercayaan runtuh, maka daya dukung sosial terhadap negara ikut ambruk. Kita sudah lihat di banyak negara, dari Yunani, Venezuela, Sri Lanka, utang yang tak terkelola dengan adil bisa jadi bom waktu. Tapi kita tidak mau jadi seperti itu. Karena itulah, pembicaraan soal pajak tidak boleh hanya berhenti di keluhan. Harus ada solusi, harus ada jalan tengah. Rakyat tidak anti pajak, yang mereka tuntut adalah pajak yang adil, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam penggunaan anggaran. Laporan pajak harus bisa diakses publik secara mudah. Bunga utang harus ditekan, bukan dibayar dengan menaikkan beban rakyat. Dan yang paling penting, yang besar harus ikut menanggung, bukan dilindungi terus. Rakyat pun perlu mulai paham bagaimana pajak bekerja, bagaimana APBN disusun, dan kemana uang negara mengalir. Pendidikan literasi fiskal harus ditingkatkan, karena kalau tidak tahu, maka rakyat hanya jadi korban, bukan aktor perubahan. Kita perlu generasi muda yang kritis, bukan hanya cerewet di media sosial, tapi paham dasar ekonomi negaranya. Ini bukan soal pintar debat, tapi soal paham hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau kita ingin negara ini bertahan dan tumbuh, maka pondasinya harus dibangun dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh kalau keadilan ditegakkan. Pajak harus kembali menjadi alat pembangunan, bukan pelarian dari krisis. Pemerintah harus berani mengatur yang kuat dan melindungi yang lemah. Karena kalau tidak, kita sedang menulis bab-bab akhir dari sebuah bangsa yang pelan-pelan runtuh karena rakyatnya lelah dan kecewa. Maka pesan terakhir dari kami bukan sekadar keluhan, tapi ajakan. Mari kita buka mata, mari kita belajar, mari kita kritisi tanpa membenci, dan cari solusi tanpa harus membakar. Negara ini milik kita bersama, dan keadilan fiskal adalah hak kita semua. Pajak bukan untuk ditolak, tapi harus diluruskan. Demi masa depan yang tidak hanya berdiri, tapi juga berpihak